Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Salam sehat ya. Saya sangat bersyukur dan gembira bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya dalam acara Persekutuan Lansia GKI Muara Karang online. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari pujian nomor 8. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ada sukacita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sungguh luar biasa, hari yang penuh sukacita ya. Mari kita akan lanjutkan dari pujian ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, yang kami sembah di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana kami dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga dapat sebentar boleh mendengar sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga seluruh keberadaan kami hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam persekutuan ini dari mulai pertengahan hingga akhir ya Tuhan, di mana kami boleh dengan penuh sukacita menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita akan lanjutkan pujian kita nomor 39. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita memuji kembali dari sebelum dengar firman Tuhan, pujian nomor 33. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman kami serahkan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Roni Setia Mukti. Terima kasih. Selamat pagi Opa Uma. Salam jumpa kembali dalam pertemuan kita, Persekutuan Usia Indah Online. Kita tetap masih harus melakukan persekutuan kita secara online, dan ini pun tentu merupakan sebuah kerinduan kita nantinya kalau saat kita sudah bisa bersekutu bersama secara onsite. Wah, luar biasa indahnya. Tapi Tuhan tetap mengizinkan kita untuk kita dengan setia mengikuti persekutuan online ini. Bagaimana kabarnya Opa Uma? Walaupun sudah lama tidak berjumpa secara tatap muka, tapi kita bisa melihat melalui online ini, atau juga dengan berkomunikasi melalui WA, segala macam cara dapat kita lakukan. Nah, Opa Uma, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian, kita bersama kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari Opa Uma kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagai doa untuk kita memohon Roh Kudus Tuhan yang menolong kita, menolong Opa Uma, agar supaya dapat mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, dan dengan penuh kerendahan hati kami memohon penyertaan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami, agar supaya melalui bacaan firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami boleh belajar banyak hal untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga, kami terus diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapa dalam surga, inilah hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau juga menyertai dia dan mengurapi dia. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk menyambut dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca sesuai dengan tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama. Temanya adalah jangan pura-pura. Ya, jangan pura-pura. Jadi bagian dari firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 15. Roma 12 ayat 9 sampai 15. Mari kita menyimak apa yang dicatat di dalam Alkitab. Nasihat untuk hidup dalam kasih, itu judul perikopnya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Jangan pura-pura. Nah, itu temanya. Gampang-gampang susah ya kalau kita dibilang jangan pura-pura. Tergantung gimananya kita sedang berada dalam situasi apa. Kita lagi gimana nih? Nah, kadang-kadang memang mau nggak mau kita bisa pura-pura, mesti pura-pura. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu. Jadi, yang kita mau bicarakan adalah soal kasih ya. Kasih yang jangan pura-pura. Nah, di dalam bacaan kita, di situ kita mau diajarkan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan Kristen. Kehidupan sebagai orang percaya di dalam tindakannya sehari-hari. Ya, apa sih yang orang Kristen harus lakukan yang terkait dengan kasih yang dia miliki. Nah, di sini Rasul Paulus menyebutkan ada 7 peraturan. Ya, 7 peraturan dari kehidupan orang Kristen dalam tindakannya sehari-hari. Yang pertama-tama yang tadi kita baca yang mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, di sini kita diberitahukan oleh Paulus bahwa kasih itu harus kasih yang tulus. Tidak boleh ada maksud yang tersembunyi. Misalnya ada orang yang mau mengasihi seseorang, tapi ternyata ada sesuatu yang dia ingini ya, supaya dia dapat sesuatu, maka dia dalam tanda kutip belaga atau pura-pura mengasihi. Ya, kita bisa lihat dalam contoh sehari-hari bagaimana contohnya misalnya, nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang anak-anak kita tuh suka melakukan segala macam ya, baik sekali melayani orang tuanya gitu ya, ngasih ini, nyiapin ini, tapi tahu-taunya ada yang dia mauin. Misalnya dia pengen beli HP baru misalnya ya, dia minta sama orang tuanya. Pokoknya macam-macam hal ya yang dilakukan. Juga jangan sampai kasih itu mementingkan diri sendiri ya. Dia mau cari keuntungan buat dirinya supaya dia bisa dapat lebih banyak, padahal ngasihnya cuma sedikit. Nah, disinilah kita diingatkan bahwa kasih itu harus keluar murni dari hati yang tulus. Jadi jangan pura-pura. Dan itu menjadi sebuah peraturan pertama yang diberikan oleh Paulus. Karena itu, kasih itu yang tidak boleh pura-pura itu, kita harus belajar menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Lihat ini, bukan dikatakan kita harus menjauhi yang jahat dan kita harus memilih yang baik, bukan, tapi melakukan. Ya, kebaikan itu harus dilakukan. Di sini Paulus ingin menekankan agar kita membenci yang jahat. Membenci, ingat ini. Dan kita mengasihi yang baik. Apa yang dibenci orang itu sebenarnya bukan kejahatannya, tetapi akibat atau dampak dari kejahatan yang dia lakukan. Itu sebetulnya yang dibenci. Jadi bukan kejahatannya, tapi akibatnya. Misalnya korupsi. Korupsi itu kejahatan.
Tapi dia nggak benci korupsi. Dia melakukan korupsi, kalau nggak ketahuan, kan artinya dia mengasihi korupsi. Tapi kalau dia ketahuan, wah, yang dia benci jadi itu loh hasilnya, akibatnya dia benci. Coba kalau saya nggak ketahuan, korupsinya jalan terus. Dan banyak contoh-contoh lain, ya. Mestinya dari dalam hati, kejahatan itu memang harus kita jauhi, kita benci kejahatan. Lalu kita melakukan kebaikan. Lalu kemudian yang kedua, peraturan yang kedua, di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, di sini Paulus menggunakan sebuah kata dalam ungkapan hendaklah kamu saling mengasihi itu dengan kata bahasa Yunaninya storge, artinya mengasihi dalam keluarga. Ya, tentu saja kita harus mengasihi karena kita adalah keluarga Allah, bukan? Kita mempunyai satu Bapa, yaitu Allah Tuhan. Jadi, siapapun dari teman-teman kita, saudara seiman, kita harus saling mengasihi. Lalu kemudian di situ dikatakan lagi, kita sebagai anggota keluarga Allah, sebagai satu keluarga, nggak boleh ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Sehingga perlu dihormati, perlu dikasih kedudukan. Oh enggak, di sini dikatakan layanilah sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita semua sama, ya. Kita mendahului, memberi hormat siapapun dia, bukan karena dia punya kedudukan yang lebih tinggi, bukan, ya. Disinilah kita kembali melihat bagaimana Paulus mengajarkan pada kita peraturan yang kedua. Lalu kemudian peraturan yang ketiga, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan Paulus ketika dia mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor? Ya, sebagai orang Kristen kita harus punya semangat, ya. Kita nggak boleh merasa lesu. Misalnya sekarang kita selama pandemi kita harus ibadah online. Jangan kendor semangat kita. Tapi kita makin rindu untuk boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Kita punya semangat, nyalakan terus. Orang Kristen tidak bisa cuman mau enaknya saja, kan? Karena apa? Karena di dunia ini ada begitu banyak pergumulan. Ya, kita harus terus berjuang dan kita harus berani melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang Kristen, sebagai orang Kristen, selama kita masih punya waktu, mari kita terus bekerja. Mari di sini dikatakan semangat rohmu, ya, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, dengan roh yang menyala-nyala, dengan kerinduan dan keinginan, kita bisa melayani Tuhan. Ingat, waktunya adalah waktu milik Tuhan. Kronos itu milik Tuhan. Tapi kairos, kesempatan, itu adalah milik kita. Kita yang harus kerjakan. Kita yang harus lakukan ketika Tuhan memberikan waktu. Layanilah dia. Lalu kemudian yang ketiga, di sini dikatakan juga oleh Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wow, ini adalah sebuah peringatan, ya, peraturan yang harus kita ingat-ingat terus, bahwa kita bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Karena kalau seorang Kristen nggak punya lagi pengharapan, sungguh kesian. Justru orang Kristen hidup dalam pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
bahwa Tuhan telah menjanjikan hal yang begitu indah untuk kita. Pada suatu saat ketika ada Iskandar yang Agung, ketika dia melakukan kampanye gitu di daerahnya, di situ dia memberikan begitu banyak hadiah kepada teman-temannya, ya. Saking banyaknya sampai kan teman-temannya bilang, apa Anda tidak akan kehabisan dengan kekayaan Anda? Lalu Alexander yang Agung bilang, saya nggak kehabisan karena saya punya pengharapan. Ya, pengharapan menjadi milik yang ia punya sampai detik terakhir. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana orang Kristen harus tetap berharap di dalam kehidupan ini. Jangan ragu-ragu akan pengharapan itu. Karena setiap orang Kristen, setiap kita memiliki pengharapan. Lalu kita juga menghadapi sesuatu yang seringkali membuat kita punya kesabaran hilang, ya. Kesabaran kita hilang. Misalnya, keadaan seperti sekarang ini aja, lama-lama bisa bikin kita bosan. Situasi pandemi yang ada habis-habisnya bikin kita terus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ya, seringkali membuat kita bosan. Nah, disinilah kita harus mengingat kembali bahwa di dalam keadaan apapun, di dalam kesulitan apapun, tetap kita harus berpengharapan melalui apa? Melalui doa. Ya, jangan lupa ini. Di sini dikatakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita disuruh sabar menghadapi situasi pandemi seperti sekarang. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ya, bagi lansia cuma satu hal yang jangan dilupakan, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, disinilah panggilan kita. Disinilah kita bisa hidup sebagai seorang percaya, sebagai orang Kristen. Hari demi hari kita lewati dalam setiap pergumulan kita menghadapi pandemi ini. Lalu yang berikutnya dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Apa artinya ini? Di sini berarti bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harus selalu siap untuk membantu mereka yang kekurangan. Di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan tantangan, di mana orang selalu mau mencari untungnya, maka sebagai seorang Kristen, dia harus punya kerinduan untuk mau memberi, mau berbagi. Dan kalau orang Kristen hidup di dalam kerinduan untuk mau berbagi, dia harus tetap ingat bahwa dia sendiri telah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Berkat Tuhan terus diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi, bagi kita pun kita terpanggil untuk belajar memberi. Bahkan dikatakan orang Kristen harus memberi tumpangan. Berkali-kali diingatkan di dalam Alkitab bagaimana seorang Kristen harus siap menyambut siapapun yang sangat membutuhkan pertolongan. Siapapun dia, seorang percaya harus siap menjadi sebuah tempat untuk orang lain datang kepada dirinya. Boleh berbicara, boleh datang untuk mengeluarkan isi hatinya. Dia boleh beristirahat jikalau dia dekat dengannya. Orang Kristen harus memberikan rasa tenang kepada sesamanya. Kemudian yang berikutnya dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah
Dan jangan mengutuk. Wah, ini paling susah ya. Tapi memang ini harus dilakukan. Ketika kita disakiti oleh orang, ketika kita barangkali dimarahi, bahkan dikutuk, justru kita memberi berkat. Luar biasa kalau kita mempunyai hati yang sedemikian. Maka tenang dan damai sejahtera terus menyertai kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Lalu yang terakhir dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, di sini kita diajarkan untuk berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan kemudian kita bersukacita ketika orang-orang lain merasa sedih, mengalami penderitaan, kita senang-senang. Oh, bukan begitu. Tapi kita terpanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan sesama kita. Nah, Opa Oma, nggak gampang itu semua. Nggak gampang ketika kita diminta untuk menunjukkan kasih kita yang benar-benar tulus itu. Di mana seluruh yang tadi kita dengar, yang tadi kita bisa renungkan bersama apa yang Paulus katakan, mau mencoba membagikan pada kita. Ini loh yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kasihmu yang tidak pura-pura itu. Begini loh, kamu harus berada, hadir untuk sesama ketika mereka sangat membutuhkan, dan engkau menunjukkan kasihmu yang tulus, bukan yang pura-pura. Nah, Opa, Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedengarannya susah bukan? Tapi toh kita harus bisa melakukannya. Terlebih lagi saat yang seperti ini adalah saat-saat yang begitu dibutuhkan oleh setiap keluarga. Kehadiran kita sebagai orang yang mungkin sudah merasa dirinya lanjut usia, yang sudah nggak bisa buat apa-apa lagi, tapi mari kita bisa tunjukkan kepada keluarga kita kasih yang kita miliki, kasih yang sesungguh-sungguhnya, kasih yang tulus, yang mengasihi siapapun. Inilah yang diminta, inilah yang diharapkan oleh kita, agar supaya kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan siapapun, kita bisa menikmatinya bersama. Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mulai sekarang kita melakukan itu untuk menunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tindakan keseharian kita, kita menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh tulus, bukan yang pura-pura. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa Oma, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita menopang pergumulan dari saudara-saudara kita, dan kita juga mendukung apa yang dialami oleh saudara kita bersama melalui doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Engkau telah menyapa kami, para lansia dari GKI Muara Karang, melalui firman Tuhan, untuk mengingatkan kembali agar kami di dalam kami mengungkapkan, menyatakan kasih kami harus mengungkapkannya sebagai kasih yang tulus, bukan yang pura-pura, yang melaluinya kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami untuk kami dapat menjalankan apa yang kami sudah renungkan bersama, apa yang Engkau perintahkan. Saat ini dengan sehati kami mau berdoa bagi teman-teman kami, Opa, Oma yang sedang bergumul di dalam kesehatan fisiknya. Kami berdoa secara khusus bagi Oma Lili Murni, bagi Oma Evi Wahyudi, Oma Wawi, Oma Dindiana. Kami berdoa juga bagi Oma Susi Wong, Oma Ida Susanti, Bapak Budi Kosasi, Opa John Sine.
Begitu juga bagi setiap kami yang mungkin pada akhir-akhir ini sedang mengalami kelemahan fisik, terlebih lagi ketika kami harus berhati-hati menghadapi COVID-19 varian Omikron ini. Sungguh Tuhan, kami berharap pertolongan dari Tuhan. Kami terus berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan kekasih kami, agar Engkau menguatkan mereka dan Engkau terus memberikan pengharapan sehingga melalui penyertaan Tuhan mereka dapat menghadapi hari-hari mereka walaupun sedang mengalami kelemahan fisik. Kami juga mau berdoa bagi Oma Ana yang jauh ada di Amerika, kiranya Engkau menjaga dan melindungi dia dan Engkau tetap memimpin keluarganya. Bapa Surgawi, saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya dengan pertolongan Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi pergumulan, permasalahan yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menghadapi COVID-19 dan juga permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bersama secara bangsa di tengah-tengah pergumulan yang ada. Bapa, kami juga saat ini bersehati untuk berdoa bagi pembangunan gedung gereja. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, gedung gereja dapat segera hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan kami dapat beribadah di dalamnya. Kami berdoa bagi persekutuan usindah kami, kiranya Engkau terus menjaga dan menyertai, memimpin setiap kami, bahkan juga memberkati para pengurus agar supaya persekutuan kami boleh terus bertumbuh dan berkembang. Untuk setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan persekutuan dari Usindah ini, kiranya tangan Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih
Nah, Opa Oma, kita tiba di akhir dari persekutuan kita. Dan kiranya melalui persekutuan kita ini, Opa Oma nggak bosan-bosan ya. Kalau tetap masih diberikan kesempatan untuk ikut persekutuan Usinda secara online, kita dengan penuh pengharapan kita dan sukacita kita bisa bertemu. Dan saat ini kita akan berdoa secara khusus. Ya, ini secara khusus buat mereka yang berulang tahun. Kita boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Tahu siapa yang ulang tahun yang kita mau doakan secara khusus? Ya, kita mau mendoakan bagi Oma Nani, ya, yang berulang tahun pada tanggal 19 Februari. Kemudian kita juga mau berdoa bagi Bapak Sony Larengo. Siapa yang nggak kenal Bapak Sony? Berulang tahun pada tanggal 21 Februari. Dan kita yang berulang tahun pada tanggal 24 Februari, Ibu Roida Nainggolan, ya. Kita akan berdoa buat mereka. Mari dengan sukacita kita akan bersama-sama sehati berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mengakhiri persekutuan kami. Namun saat ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami teringat akan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau telah menganugerahkan kepada saudara-saudara kami hari-hari di mana mereka boleh tiba pada hari di mana mereka boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami teringat akan Oma Nani Purwadi. Engkau sudah menyertai dia sepanjang hidupnya untuk boleh menikmati hari yang dianugerahkan Tuhan, yaitu hari ulang tahunnya. Dia boleh menyambutnya bersama-sama dengan keluarga. Dan ia bersuka cita bersyukur karena Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Untuk hari-hari ke depan, kami berdoa bagi penyertaan Tuhan dalam ia menjalankan hari-harinya bersama-sama dengan keluarga. Damai sejahtera-Mu tetap menyertainya. Kami juga teringat pada Bapak Sony Larengo. Tuhan, Engkau juga telah menyertai dia. Engkau telah memberkati segala apa yang ia lakukan. Engkau memberikan kesehatan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa Pak Sony juga boleh menikmati anugerah kasih sayang Tuhan bersama-sama dengan keluarga, anak mantunya. Kiranya Engkau terus menyertai, memberikan perlindungan Tuhan, memberkatinya. Dan biarlah juga apa yang Bapak Sony lakukan di dalam pelayanannya kepada Tuhan dan pada gereja-Mu, Engkau memberkati. Kami juga teringat akan Ibu Roida Nainggolan yang juga berulang tahun pada tanggal 24 Februari ini. Tuhan, Engkau terus menyertai dia. Engkau terus menjaga dan melindungi, memberkatinya bersama dengan anak, mantu, dan cucunya. Tuhan terus memberikan kesehatan, Tuhan terus memberkati, sehingga damai sejahtera maupun menyertai. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Seluruh doa syukur kami, doa sukacita yang Tuhan telah berikan pada saudara-saudara kami, yang juga boleh kami nikmati bersama. Kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.